Warahmatullahi wabarakatuh. Level 3, terdepan dalam bersikap dan berkata santun. Apa kabar teman-teman semuanya di rumah? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap patuhi protokol COVID-19. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tematik 3B subtema 2 di halaman 51. Teman-teman dibuka halaman 51 ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Nina sedang minum susu. Nah, tahukah teman-teman susu murni berasal? Yap, susu murni berasal dari sapi. Kita juga dapat memperoleh susu murni dari hewan lain, yaitu kambing. Selain susu, masih banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari hewan di sekitar kita. Nah, apa saja manfaat yang kita peroleh dari hewan? Hewan dimanfaatkan oleh manusia karena hal-hal berikut. Yang pertama, dimanfaatkan tenaganya. Yang kedua, dijadikan bahan makanan dan minuman. Yang ketiga, untuk kesenangan atau hiburan. Nah, yang pertama, dimanfaatkan tenaganya. Nah, dimanfaatkan tenaganya untuk membantu kegiatan manusia. Misalnya, ada unta, ada kuda, dimanfaatkan sebagai alat transportasi pada zaman dulu. Terus, kemudian yang kedua yaitu ada kerbau. Kerbau dimanfaatkan para petani untuk menarik bajak di sawah. Kemudian yang ketiga ada anjing, dimanfaatkan untuk menjaga lingkungan dari tindakan kejahatan. Nah, yang kedua dijadikan bahan makanan dan minuman. Manusia membutuhkan hewan sebagai bahan makanan dan minuman. Nah, di sini ada sapi dan kambing. Dimanfaatkan daging, kulit, dan susunya. Selanjutnya yaitu ada ayam. Dimanfaatkan untuk diambil daging dan telurnya. Masih banyak lagi hewan yang kita jadikan makanan seperti ikan dan bebek. Yang ketiga, untuk kesenangan. Hewan dipelihara untuk kesenangan atau untuk menghibur diri. Contohnya, memelihara ikan, memelihara kelinci yang lucu, kemudian memelihara burung yang punya suara unik, kemudian ada kucing. Demikianlah hewan dimanfaatkan oleh manusia karena hal-hal, yaitu yang pertama dimanfaatkan tenaganya, yang kedua dijadikan bahan makanan dan minuman, dan yang ketiga untuk kesenangan. Adalah cara merawat hewan di halaman 66. Merawat hewan. Kita harus mengetahui kebiasaan hidup hewan dan jenis makanannya dan tempat hidup yang disukainya. Nah, yang harus diperhatikan saat merawat atau memelihara hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kandang hewan. Yang kedua, makanan dan minumannya. Yang ketiga, kebersihan tubuh hewan. Dan yang keempat, pemberian vaksin dan membawa ke dokter hewan. Nah, kandang hewan. Nah, jika kita ingin memelihara hewan, kita perlu membuatkan tempat tinggalnya. Nah, tempat tinggal hewan itu harus luas. Yang kedua, kandang harus cukup udara supaya hewan-hewannya itu tidak kesulitan untuk bernafas. Yang ketiga, kandang terlindung dari hujan dan matahari. Nah, yang keempat, kandang harus bebas penyakit. Nah, kemudian yang kedua, makanan dan minuman.
Hewan peliharaan harus diberi makanan dan minuman yang tepat dan diberikan yang cukup setiap hari. Jadi kita tidak boleh membiarkan hewan yang kita pelihara itu kekurangan makanan. Nanti akan menyebabkan hewan itu mudah sakit. Nah, yang ketiga, kebersihan tubuh hewan. Kebersihan tubuh hewan harus diperhatikan agar terhindar dari penyakit. Misalnya, dengan memandikan hewan rutin. Nah, selanjutnya pemberian vaksin dan membawa ke dokter hewan. Hewan seperti layaknya manusia. Ketika di lingkungannya itu banyak virus atau bakteri, hewan pun harus divaksin agar untuk mencegah penyakit. Nah, saat hewan sakit dan terluka, kita harus bawa ke dokter hewan. Saat hewan liar di halaman 67, teman-teman, silahkan buka di halaman 67. Terhadap hewan liar yang terancam jiwanya, hendaknya kita mau menolongnya. Namun, kita harus hati-hati saat menolongnya. Bila hewan yang akan kita tolong tampak berbahaya, lebih baik kita meminta bantuan pada yang ahli. Kita menolong hewan-hewan liar agar keberadaannya tetap terjaga, agar tidak punah. Menolong hewan liar perlu dilakukan karena hewan liar juga memberikan manfaat terhadap kita. Nah, manfaat hewan liar bagi manusia. Ular membantu membasmi tikus di sawah. Nah, jadi ular membantu petani membasmi tikus di sawah karena makanan ular salah satunya yaitu tikus. Kemudian ada kelelawar dan capung. Kira-kira kelelawar dan capung manfaatnya apa ya? Nah, yaitu kelelawar dan capung membantu mengurangi jumlah nyamuk di sekitar kita. Jadi, kalau ada kelelawar dan capung, kita tidak boleh menyakitinya, ya. Karena kelelawar dan capung memberikan manfaat terhadap kita, mengurangi jumlah nyamuk di sekitar kita. Kemudian burung. Nah, burung ini sangat membantu para petani sehingga ulat-ulat yang ada di sawah bisa dimakan sama burung ini, sehingga tanaman yang ada di sawah bisa tumbuh dengan baik. Kemudian ada lebah. Nah, lebah membantu proses penyerbukan bunga dan dapat kita jadikan obat madunya. Kemudian apa? Cacing. Nah, cacing hewan yang ada di tanah. Nah, yang ada di dalam, di tempat yang lembab. Cacing ini membantu menggemburkan dan menyuburkan tanah untuk ditanami. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kuis pada teman-teman. Teman-teman silahkan jawab kuis ini dengan menuliskan di kolom komentar YouTube level 3. Soalnya ada 3. Yang pertama, hewan apa yang dimanfaatkan petani untuk membajak sawah? Kemudian, yang kedua, hewan apa yang dimanfaatkan tenaganya untuk menggerakkan transportasi delman? Pertanyaan yang ketiga, hewan apa yang membantu menggempurkan dan menyuburkan tanah? Nah, yang tahu jawabannya silahkan komen di YouTube. Terima kasih teman-teman, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.